Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Hari ini saya mau review lagi produk terbaru dari Crimson, Digital Equalizer. Nah, sekarang sudah mulai umum ya, Digital Equalizer. Dan Crimson sekarang juga punya produknya yang selain analog. Yang kemarin sudah kita review adalah yang analog, yang tipe 231. Dan sekarang yang mau kita review adalah yang sistem digital, produk dari Crimson juga teman-teman. Langsung saja kita unboxing dulu ya, seperti apa penampakannya equalizer digital daripada produknya Crimson. Kita unboxing dan nanti kita lihat dulu. Nah, seperti apa produknya? Apakah nanti ini kategori digital equalizer yang bisa diandalkan untuk kelas-kelas rental khususnya teman-teman ya. Oke, di sini ada bawaan flash disk juga nampaknya. Oh, ada softwarenya ya ternyata ya. Saya baru ini ya mau mencoba equalizer digital. Nah, ini ada softwarenya, ada USB-nya ternyata teman-teman. Oh, berarti hampir-hampir mirip seperti DLMS ya. Jadi sudah ada software, ini bawaannya softwarenya, ada flash disknya, terus ada ini kabelnya, kabel USB to USB ya. USB to USB nanti biasanya dibuat meremote ya. Jadi nanti kalau meremote pakai USB. Nah, di sini ada step by step juga cara menggunakan. Nampaknya sudah dibawakan seperti ini bolo. Nah, ini yang pertama, nanti volume control, frekuensi regulasi ataupun mengatur frekuensi ya, seperti apa nanti kita ngaturnya EQ-nya. Terus nanti bisa disimpan juga. Terus dibaliknya ini. Nah, ini bisa disimpan juga, bisa disimpan, bisa di EQ bypass. Simulasinya nanti ini ada cara-caranya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Nanti kita praktekkan langsung ya, nggak usah baca tutorial, langsung kita praktek ke unitnya langsung. Saya juga penasaran produk dari Crimson yang satu ini teman-teman. Nah, untuk tipenya sekarang saya buka dulu tipenya apa bolo. Oke, sekarang kita buka dulu tipenya. Oke ya, ini kardusnya saya pindah aja teman-teman ya, biar nggak ganggu. Ini kita pindah aja. Oke, ini untuk unitnya penampakannya seperti ini. Nah, ini tipenya EQ231DG, artinya digital. EQ231, 2 channel 31 band. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Pas ya, 31 band. Ini dua channel ya, dua channel. Layarnya lumayan lebar, ini sama kayak layar di LMS. Di sini ada navigasi ya. Terus di sini ada EQ sama bypass, sama recall sama save. Ini frekuensinya 20, 25, 31 sampai dengan di 20 kHz. Frekuensi yang bisa kita edit. Nah, di belakang inputnya nanti input L, inputnya double ya, bisa XLR bisa TRS. XLR TRS inputnya, input L, input R, outputnya inputnya maaf ini ya, ini outputnya. Inputnya ini L, ini R. Jadi kalau dari mixer nanti kita masukkan ke sini, semisal seperti itu. Nanti yang L kita direct ke sini, yang R kita direct ke sini. Jadi nanti bisa dibuat dua channel. Jadi semisal teman-teman nanti mau buat sistem sub sama middle, ini bisa. Seperti yang ini masuk ke sini, nanti difilter jadi middle. Yang ini difilter jadi sub, nanti bisa ya. Jadi ini seperti DLMS 2 channel lah, biasanya seperti itu ibaratnya. Jadi nanti bisa diatur, yang ini semisal buat middle, yang ini dibuat sub. Jadi input L keluar L, ini buat middle, input R keluar R, nanti dibuat sub, nanti bisa. Ada input sama link output juga, ini yang RCA. Tapi kalau ini saya kurang tahu ya, sistemnya sama kayak ini apa enggak. Tapi kalau yang jelas yang dipakai yang ini ya teman-teman. Terus USB buat remote, on off, tombol power. Terus apa lagi ya? Nah, modelnya segini. Ya kayak equalizer pada umumnya, ukurannya segitu. Lebih simpel. Ukurannya 1U ya. Meskipun dua channel tapi kecil, 1U karena dia digital. Oke, ini saya coba ya. Ini saya pasang di out air. Out air ini langsung saya dari HP buat tes nanti. Ini saya inputkan yang out air juga, input air maksudnya. Ini saya kasih ini kabel power. Oke, sekarang kita nyalakan.
Kita lihat penampilannya seperti apa. Nah, ini penampilannya bolo. Agak ke belakang aja ya. Ini saya ganjal ya, ben enak pas nanti mempraktekkan. Nah, ini teman-teman ya, di sini teman-teman bisa lihat ada layarnya. Di layar nanti ditampilkan ada volume. Ini volumenya minus 20 ya. Ini volume input. Jadi inputnya ada volume nih. Ya kayak equalizer pada umumnya ya, kita ora. Rada putih ya. Layarnya soalnya putih. Enggak apa-apa. Anu ini. Nah. Oke, ini ya, ini input. Tapi nih ini input ya. Tapi kelihatan ya teman-teman ya. Saya akan kembali. Nah, coba. Kelihatan toh kalau kayak gini. Nah, ini. Jadi nanti di sini teman-teman ada volume, terus ini ada ada BBE-nya juga teman-teman. BBE ini bisa di on kan, bisa dimatikan ya ini. BBE off. Ini BBE tak buat on. Caranya diklik on. Jadi navigasi ini diklik ya. On. Ini BBE on. Lalu diklik ke bawah nanti kalau mau mute. Jadi bisa di mute channel 1, channel 2 juga bisa di mute ya. Nah, ini lumayan ini fiturnya. Ini di bagian navigasi ini. Nah, kalau di sini teman-teman, semisal kita mau mengedit equalizernya, ini yang pertama diklik sini, klik. Nah, ini ada channel 1 ataupun out air sama channel 2 out L. Ini ya, diklik ini 2 kali. 1 kali keluar ini keluar, diklik 1 kali ini keluar out air out L. Nah, kita bahasanya channel aja ben enak ya. Nah, di sini karena saya tadi pakai channel 1, ini yang mau saya edit di channel 1 ya, out air ya. Channel 1 semisal kita mau ngedit, ini navigasinya dipindah ke sini ya. Kita mau ngedit EQ ini kan di 31 band, ini 31 band. Frekuensi 31. 31 ini gini ya, 31,5. Kita klik warna coklat seperti ini. Setelah itu kita, nah ini juga coklat ini ya, ini coklat. Berarti yang kita edit ini. Kalau digeser, nah ini 40, ini 40. Di tangan kiri saya ini 40 juga ini yang kedip-kedip ini 40. Berarti yang kita edit yang 40. Kalau kita geser lagi, waduh maaf, keluar. Nah, ini ya 40 ya. Kalau kita geser lagi, contohnya ini. Nah, ini 40. Nah, sampai dengan di 20 ini 20. Semisal ini 20, mau kita edit ini 20, 25, 31. Jadi ini tinggal digeser aja. Nah, ini kalau saya naik mantengin layar aja ya, mana yang mau diedit. Tapi ini sama ya, kalau ini di 250, di sini juga 250. Lah ini nyala 250 ya. Jadi 250. Malah ini bisa jadi bahan apa ya, mempelajari frekuensi. Jadi buat teman-teman yang belum paham frekuensi bisa memahami menggunakan equalizer seperti ini digital, nanti biar lebih mudah memahami. Oke. Ini ya frekuensinya bisa diedit. Jadi yang nomor berapa nanti mau diedit 50 semisal 50 diklik berarti posisi 50. Kalau kita mau naikkan frekuensi 50 caranya diklik yang bawah ini gainnya, lalu di sini dinaikkan. Berarti 50 kita naikkan ya. Ini 50 naik. Ini lah naik ini ya. Ini nah ini layak nah ini naik ya. Berarti ini naik sampai plus 7 dB. Ini plus 7 dB. Semisal mau naikkan frekuensi 100. 100 kita geser ke 100. Ini 100 ya yang mau tak naikkan. 100 mau tak naikkan 100. Kita naikkan 100. Nah ini 100 ini. Nah ini 100 80 maaf. Ini 80 ya. Tadi ke edit 80 enggak apa-apa. Nah ini 80. Nah ini. Enak ini. Jadi tinggal diputar-putar aja sama diklik. Lalu ada delaynya juga bolo, tapi ini delaynya maksudnya out air ya. Wah ada delaynya. Nah ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai dua channel ini untuk two way, wis bisa ya two way. Jadi dua way bisa. Ada delaynya. Ini delay out air ya. Ada delay, terus ada volume out. Oh volume outnya juga ada. Loh ada high pass filter sama low pass teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman high pass, nah di high pass, nah jadi nanti di sini otomatis terpotong. Ini high pass atau low cut ya. Jadi kalau teman-teman nanti membuat frekuensi sub dibutuhkan high pass sama low pass, atau line array nanti dibutuhkan high pass. Oh ada high pass ada low passnya juga. Ini high pass ya, ini high pass dari 20 Hz kita ngeditnya. Sama untuk low pass ini di bawah dari 20 kHz ke bawah. Nah just ini ada low pass ada high pass, mirip-mirip DLMS ya. Ada low pass ada high pass dan juga ada delay. Ada delay, high pass, low pass, ada edit EQ, mirip-mirip DLMS teman-teman. Kalau mau ngedit yang L caranya diklik lagi L. Nah ini tuh. Nah jangan lupa kalau teman-teman posisi habis ngedit, ini kan habis tak edit.
Nah, habis ngedit ini harus di save dulu. Kalau nggak di save ini nggak bisa tersimpan otomatis ya. Nah, ini harus kita save, diklik sini. Klik save, klik. Nah, ini save. Nah, itu tersimpan otomatis. Nah, ini. Meskipun kita restart, kita matikan. Nanti kita hidupkan lagi. Kita hidupkan lagi nanti masih tersimpan kalau sudah di save. Nih, klik. Nah, ini ya masih tersimpan ya. Ini. Nah, ini channel 2. Nah, ini. Oke, coba lagi ya, tak edit lagi di frekuensi 20 kita naikkan, tapi ini jangan ditiru ya, ini cuman asal-asalan ya ini. Ini 20 tak naikkan sampai di ini sampai 20 naik. Oh, 20 kilo bolo. Oh ya kilo. Maaf ya. Wes enggak apa-apa ya. Ini 20 kilo yang tak naikkan. Nah, ini kalau nggak tak simpen, ini kan nggak tak save. Ini nggak tak save, ini tak matikan. Ini tadi ngedit 20 kHz ya. Monggo Pak. Nggih Pak, monggo Pak. Malbet. Pados napa Pak? Oh, nggih. Nggih. Pripun, pripun? Gini kan saya punya gini Mas. Nggih. Terus itu kan ada cop-copan apa itu kayak HP copokan HP. Nggih. Nah itu nggak stabil. Oh, kecopen apa mixernya Pak? Anu cope. Oh. Ada yang mungkin bandel untuk ini. Model ngeten anu input akeh ada toh? Monggo Pak. Yang akeh mawon Pak kalau itu Pak. Ada yang sudah jadi Pak dari sini. Iya. Jadi kan kadang-kadang berapa menit itu mulai Noise anu, turun. mulai turun. Oh, nggih nggih. Beli yang pun jadi mawon, sudah jadi. Nggih. Nggih. Ada Pak Imam anu input akeh Pak. Sing sudah jadi ya. Oke, ini tak nyalakan lagi. Ini saya nyalakan lagi. Oke ya, ini saya nyalakan lagi. Nah, ini enggak tersimpan ya, hilang. Nah, kalau semisal saya mau ngedit lagi frekuensi yang 31 atau 25 Hz. Nah, ini 25 gigi. Nah, ini naik ya. Naik ya, ini 25 naik ya. Nah, ini. Kalau 25 naik, setelah itu kita back. Ini kan sudah posisi edit. Kita save, ngeklik satu kali klik save. Nah, di sini ada save mode ini ke nomor berapa. Kalau ini nomor 1, dipasang nomor 2 juga bisa. Kalau ini tak kasih nomor 2, klik. Nah, berarti saya menggunakan preset nomor 2, teman-teman ya. Nah, ini. Kita restart ya. Kita restart. Kita on kan lagi. Jadi nanti presetnya bisa disimpan. Jadi semisal nanti teman-teman biasanya ini. Nah, ini sudah naik. Berarti ini presetnya saya posisi nomor 2. Si presetnya nah ini posisi nomor 2 tadi ya. Jadi nanti preset di sini bisa disimpan sampai dengan 16 preset. Dan nanti bisa direcall. Recallnya diklik di sini. Nah, contohnya recall, mau dipilih yang mana? Nah, contohnya nanti yang penting teman-teman diingetin. Kalau sebenarnya nomor 1 tak simpen buat anu Mas, ini buat subwoofer karo LAN array. Yang nomor 2 tak buat ini subwoofer karo model Twitter. Ya nomor 3 presetnya tak buat subwoofer sama 15-an. Nah, monggo. Jadi presetnya ada sampai 16 yang bisa disimpan. Oke ya. Wes sekarang tak coba ya untuk suaranya. Nah, ini sekarang kita coba untuk suaranya. Ini langsung HP ku ya, HP ku langsung. Ini sekarang tinggal ke suara. Nah, ke suara. Nah, ini. Ke suara. Oke ya, ini saya putar untuk volumenya. Adaptor itu Pak nggih. Kalau adaptor ini namun bawaane lho Pak. Bawaan. Nggih, hanya bawaane saking pabrike. Anu berarti yang rusak niku ne adaptore. Mungkin tapi nanti setelah di berapa jam terus mulai volumenya benar-benar begitu. Merek apa Pak? Nek adaptore itu hanya bawaane mawon, hanya bawaane darian. Lah niki mawon lho Pak, murah Pak niki. Adaptore niku nggih namung anune, namung napa niku bawaane nek ngaten iki. Adaptore trapune niku. Nek dipadosne anu mboten enten. Cocokane. Wis oleh kibote. Nah, lek LCD ki mboten kon ndi ora aneh lho, lek ning kene kok malah keliling.
Oke ya, sekarang kita coba. Lagi ngecilin dari mana ini ya? Dari sini aja, kecilin dulu. Oke, sekarang kita tes. Mas nyala ya? Oke, kita pelankan aja teman-teman ya dulu ya. Nah ini ya, ini saya pakai tadi. Nah ini editan saya tadi ya. Coba ya kita praktekkan ya. Kita posisi di 25 Hz kita turunin. Kita turunin ya 25. Diturunin. Nah ini hilang ya. 25 nya hilang. Nah 50-nya tak turunin juga. Turun ya. Ini biar gak horek. Nah 50 turun. Oke, sekarang ke 80. Oke, 80 turun juga. Nah ini low-nya hilang ya, low-nya. Nah ini. Wes, nah ini low-nya hilang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semisal teman-teman mau membuat potongan frekuensi untuk mid high ataupun line array, nanti semisal teman-teman bisa manfaatkan EQ atau bisa melalui ini high pass ya. Contohnya saya high pass. Ini saya high pass sampai dengan di, nah ini sambil tak bunyikan ya, ini high pass ya. Ini lihat teman-teman ya. Ini ya, nah ini posisi di 121. Wes kayaknya suaranya ini 121. Suara lonis hilang, jadi sudah difilter ke high pass filter. Wes itu ya untuk suara nih seperti itu. Nah sekarang kita praktekkan kalau di laptop. Nah karena ini digital, jadi kita praktekkan kalau posisinya di laptop ya. Nanti kabelnya ini ya USB to USB. Jadi tinggal kita pasang USB di sini. Pasang USB di sini. Lalu USB-nya dimasukkan ke sini ya. Di belakang tadi ada USB-nya. Oke, sekarang kita tinggal ngedit untuk versi laptop. Ini laptopnya mau ngedrop nggak apa-apa ya, masih kelihatan. Oke ya, ini saya buka. Nanti aplikasinya ini ya, Control, EQ Control tulisannya. Nah ini, kalau sudah terhubung sama PC nanti seperti ini teman-teman. Nah ini, terhubung sama PC seperti itu. Nah ini ya. Nah di sini teman-teman nanti BBE ini bisa di on kan, bisa di off kan BBE-nya. Oke. Lalu teman-teman bisa semisal mau recall nomor 2, klik recall, yes. Nih mau recall nomor 1, klik recall nomor 1, yes. Nah ini jadi nanti recallnya tergantung teman-teman nyimpennya di mana. Oke, nah ini kalau di versi PC teman-teman, nah ini bisa dibuat seperti itu juga ya, tapi ini presetnya mending kalau saya standar ya, dibuat reload aja ya. Kalau normal mau flat ini reload, ini ke reset pabrik ya. Nah ini, nah flatnya seperti ini bolo. Di sini di menu laptop ini ada input volume yang kayak tadi, terus ada ini ada channel 1, channel 2, bisa mute juga, bisa in mute, ada EQ nya bisa di bypass, terus di save bisa di nomor berapa mau save nya, recall bisa di sini recall, dan juga bisa di reload ya, reset pabrik. Terus bisa save data kalau mau di save di komputer, sama di load datanya. Jadi bisa di save EQ nya sama di load datanya. Kalau mau nge-EQ enak pakai laptop ya, jadi tinggal kayak gini wes kayak equalizer pada umumnya. Nah ini kalau pengen nge-EQ manual lebih enak pakai laptop malah. Nah ini ya kalau pakai laptop ya, jadi lebih gampang. Ini channel 1 ya, channel LR tadi, channel 1. Channel 2 yang bawah ini. Nah ini channel 2, nih channel 2. Nah enak toh. Nah ini ya wis seperti itu kurang lebih EQ nya. Setelah itu nanti langsung kita simpan, save di nomor 1, yes.
tinggal kita reload ke nomor 1. Nanti kalau mau di reload nomor 1, recall. Yes. Seperti itu teman-teman. Cuman kalau di PC ternyata di laptop ini enggak ada ya, high pass-nya tidak dicantumkan di sini. Delay sama high pass adanya di tadi ya, di layar. Jadi pakai pas waktu pakai ini di sini nggak dicantumkan. Saya harapkan nanti ke depan dicantumkan ya biar lebih mudah, tapi nggak apa-apa. Tapi ini intinya kalau mau nge-EQ enak pakai laptop, kalau mau ngatur delay dan lain enak pakai sini. Jadi semisal sudah habis nge-EQ selesai, tinggal kita cabut, kita lepas, ini kita lupakan. Setelah itu nanti tinggal kita ngedit di sini untuk ini delay dan lain-lain nanti bisa kita atur di sini. Ini ya, ini yang sudah saya edit tadi, sudah saya hilangkan tadi. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke ya, sip. Produk dari Crimson EQ231DG JOS equalizer digital. Ini buat teman-teman salah satu perkembangan dari teknologi audio ya memang, karena sekarang semuanya beralih ke digital. Bahkan mixer pun sekarang sudah ada yang menggunakan teknologi AI. Jadi kalau semisal teman-teman nanti mixing ini bisa dibilang dibantu, diarahkan. Contohnya gainnya itu sekian loh enaknya. Terus nanti kalau buat simbal itu termasuk EQ-nya simbal aja sudah dibuatkan dari mixer tersebut. Jadi EQ-nya sudah dibantu seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya dipermudah. Kemudahannya kalau yang seperti ini ataupun kelebihannya ini enaknya kalau kita pindah job kemana-mana ini tidak berubah karena orang mungkin disentuh dan sudah kita simpan preset. Kalau yang analog dibawa pindah job ini berubah karena krunya mungkin lali nurunin, lali naikin dan lain-lain. Dan kalau sistem analog ini kelemahannya salah satunya di situ. Mungkin kelebihannya di analog lebih mudah ya, wis tinggal dicolok, tinggal di EQ. Tapi di digital ini kelebihannya dia lebih enak di preset. Presetnya lebih bisa disimpan sampai 16. Terus nanti tidak mudah berubah frekuensi respon karena ataupun tidak berubah EQ-nya gara-gara kita main tangan ataupun lupa dan lain-lain. Jadi kalau sudah tersimpan otomatis sudah aman di situ. Terus ini ada delay-nya, mungkin di analog jarang ya ada delay-nya. Ada high pass sama low pass juga komplit dan yang pasti kelebihannya seperti itu dan lebih simpel ya. Kalau 2 channel kan kalau analog segini ya. 2 channel. Tapi kalau digital itu cuman segini. Ini kelebihannya. Jadi kelebihannya digital itu ada. Tapi kekurangannya nyetingnya rada susah karena apa? Kita harus ini ya, navigasinya cuma satu tok ini. Golek frekuensi ini satu-satu tapi nggak masalah. Sama kalau pakai laptop sebenarnya mudah. Tapi ya kalau teman-teman nggak punya laptop ataupun tidak bisa mengoperasikan laptop kan juga sulit. Mungkin buat teman-teman yang biasanya ngekunya analog kayak sih ya harus belajar lagi ke digital. Tapi nek teman-teman sudah pernah nyeting DLMS, sering nyeting ini itu, saya yakin nyeting equalizer pun juga lebih mudah. Yang jelas kalau teman-teman nanti punya digital, silahkan nanti dipahami frekuensi dari 20 Hz sampai dengan di 20 kHz. Itu nanti akan membuat teman-teman bisa mengerti, oh naik 20 kHz suaranya gini, 1 kilo itu suara kayak gini, 400 Hz itu suaranya kayak gini. Jadi teman-teman nanti bisa dikalibrasi antara telinga kita sama respon frekuensi di elektronik dalam sebuah audio. Nanti otomatis kalau mixing pun lebih mudah. Jadi kan kelihatan feedback frekuensi segini kelihatan, padahal kita tidak menggunakan laptop, hanya mendengarkan versi telinga kita sendiri, tapi tahu oh ini loh feedbacknya frekuensi sekian kecilan. Jadi kalau telinga sudah sering kalibrasi sama frekuensi dari 20 sampai 20 kilo dan sudah bisa memahami, contohnya kalau suara burung itu frekuensinya segini, kalau suara gajah itu modelnya frekuensinya seperti ini. Nah jadi teman-teman seperti itu kan sangat jarang suara burung yang bisa frekuensinya low, mesti high frekuensi. Nah seperti itu. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya untuk harga dan kita kirim ke seluruh Indonesia setiap hari. Dan tak lupa ya, produk Crimson ini bakal tersedia di seluruh Indonesia yang jual produk Crimson. Dan yang tipe EQ231DG ini digital equalizer produk Crimson yang satu ini bakal juga beredar di seluruh Indonesia dan teman-teman bisa dapatkan originalnya di sini juga. Untuk harganya nanti nyusul ya, saya juga belum tahu harganya berapa. Tapi yang jelas ini top banget buat teman-teman yang pengen punya equalizer digital. Terima kasih ya teman-teman dan sampai jumpa kembali.